Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan. Pendahuluan bahwa setiap manusia memerlukan makan kebutuhan tubuh. Sari makanan dapat diangkut oleh tubuh dalam bentuk molekul-molekul kecil dan sederhana. Nah, prosesnya di sini ada di dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan ada mekanis dan kimiawi. Mekanis adalah proses mengunyah dan gerak peristaltik. Untuk kimiawi dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan di mulut, lambung, usus halus, empedu, dan lain-lain. Saluran pencernaan manusia: 1. Mulut atau kafum oris dan faring. 2. Kerongkongan atau esofagus. 3. Lambung, ventriculus. 4. Usus halus atau intestinum. 5. Usus besar, kolon. 6. Rektum. 7. Anus. Nah, di sini prosesnya seperti apa? Jadi awalnya adalah makanan awalnya berupa karbohidrat kompleks. Kemudian kelenjar ludah mengeluarkan air ludah yang mempunyai penghancuran zat mati. Karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Insulin memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Glukosa masuk ke dalam hati. Kemudian hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Glukagon memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Ketika kadar gula darah rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Ketika kadar gula darah tinggi, pankreas mengirim hormon insulin ke hati. Sejenis enzim dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus. Di dalam bagian usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula sederhana, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertama, anatomi dari mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, taring, dan gigi geraham. Di mulut, ini dari gambar gigi dan mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, kelenjar, air ludah. Tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Lapisan gigi paling luar disebut email, ini yang paling keras. Di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Ini adalah penampakan gigi dari email, mahkota, sampai akar dan sarafnya. Lapisan luar akar gigi disebut sementum atau semen gigi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6-7 bulan sampai 26 bulan. Gigi anak-anak disebut gigi susu berjumlah 20 buah.
Gigi orang dewasa disebut dengan gigi tetap atau gigi permanen dan berjumlah 32 buah. Gigi seri berfungsi memotong makanan, gigi taring sebagai pengoyak, gigi geraham sebagai pengoyak. Ini adalah penampakan dari lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan, rasa asin, manis, pahit, dan masam. Dan lidah peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Nah, di penampakan bisa dilihat pengecap rasa pahit letaknya di belakang, rasa asin samping kanan kiri agak belakang, rasa asam depan samping kanan kiri, paling ujung depan adalah rasa manis. Kelenjar ludah, ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah karotid dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Faring adalah tenggorokan atau tekak. Pada pangkal faring terdapat epiglotis. Nah, ini perbatasan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Jadi fungsinya adalah menutup saluran pernapasan pada saat menelan makanan. Kerongkongan atau esofagus. Makanan didorong oleh otot, kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut dengan peristaltik. Nah, ini dimulai gerak peristaltik pada saat mengunyah. Gerak peristaltik ini menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Nah, ini adalah gerakan peristaltik yang terjadi di dalam kerongkongan, dimulai dari makanan, kerongkongan sampai lambung. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Nah, ini adalah gambar gerakan otot kerongkongan saat mendorong makanan dari mulut, makanan, dan ke lambung. Lambung adalah organ tubuh setelah kerongkongan yang berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna makanan yang ditelan dan menyerap sari atau nutrisi makanan yang penting bagi tubuh. Makanan di lambung dicampur dengan enzim-enzim pencernaan. Ini gambaran penampakan lambung, saluran dari kerongkongan, ada dinding lambung, makanan, kemudian saluran usus halus. Makanan di dalam lambung dicerna secara kimiawi. Kemudian lambung atau ventriculus terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekap rongga badan. Lambung dapat menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Dan atas, fundus adalah badan, pilorus adalah yang di bawah. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk makanan. Di bagian dinding lambung, di bagian dalam, terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung atau asam lambung. Getah lambung mengandung asam lambung, HCl, dan beberapa enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju usus halus.
Setelah 2-5 jam, lambung menjadi kosong, tapi berbeda untuk bayi, karena ukuran bayi kan lebih kecil. Jadi kalau untuk bayi, 2 jam lambung menjadi kosong. Ini adalah penampakan pencernaan, terutama lambung, kerongkongan, kemudian kardiak itu di pertama bagian lambung, kemudian ada sphincter kardiak, indus, ada otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Kemudian pilorus, ada sphincter pilorus, dan ada bagian yang akan menghubungkan ke usus 12 jari. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan, serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Nah, ini adalah posisi pankreas. Ada di antara usus halus, kemudian ginjal ya, di dalam pencernaan. Kantung empedu adalah atau gallbladder adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Warna ini bukan karena warna jaringan, melainkan karena cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hepar atau hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Nah, ini posisi gallbladder atau posisi empedu, dia berada di bawah lambung dekat dengan pankreas sebelum usus 12 jari. Hati atau hepar adalah sebuah organ di dalam vertebra termasuk manusia. Organ ini memainkan peran penting untuk metabolisme dan mempunyai fungsi termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang berkaitan dengan hati disebut hepatik atau hepar atau hati. Kemudian usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ini adalah posisinya di mana dimulainya usus 12 jari dan usus halus. Dalam dinding usus, di dalam dinding usus 12 jari ini terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas, karena fungsi dari empedu dan pankreas juga untuk pencernaan. Pankreas menghasilkan getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Duodenum, panjang sekitar 12 jari, terdapat muara 2 saluran, yaitu saluran pankreas dan saluran dari kantung empedu atau gallbladder. Dalam duodenum, makanan dicerna melalui sistem sehingga menjadi molekul yang lebih sederhana. Terjadi penyerapan asam amino. Kemudian yeyunum, usus kosong, adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Pada manusia sekitar 2-8 meter, 1-2 meter adalah usus kosong. Di dalam yeyunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi secara sempurna. Usus penyerapan atau ileum. Panjang ileum adalah 0,7 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi dengan
bagian yang disebut dengan jonjot-jonjot usus atau villi, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan dengan baik. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Ini adalah penampakan melintang dari usus halus. Ada sel-sel atau selaput-selaput lendir yang berkaitan di villi atau jonjot-jonjot ususnya. Ini adalah posisi di mana usus 12 jari yang berbatasan dengan lambung, kemudian usus kosong, dan bagian bawah adalah usus penyerap. Makanan yang berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, air akan diserap pembuluh darah kapiler di villi atau jonjot dan diangkut ke hati ke vena porta. Di dalam hati beberapa zat akan diubah ke bentuk lain dan beberapa lain akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak dan gliserol atau di sini makanan yang larut dalam lemak diangkut melalui pembuluh limfa. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna, zat serat atau selulosa dan bahan yang telah diserap sarinya menuju usus besar. Makanan di usus kira-kira 12-24 jam. Jadi memang normalnya BAB ya 1 hari 1 kali, menandakan fungsi pencernaan baik. Ini penampakan dari pencernaan di mana ada lambung, ya apendik, usus buntu sampai anus. Kemudian usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon dalam anatomi sebagai bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak atau ascending, kolon melintang atau transverse, kolon menurun atau descending, kolon sigmoid, dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisanya disebut dengan kolon kiri. Jadi ada dua bagian, sebelah kanan dekstra dan sebelah kiri atau sinistra. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membusukkan sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Ini adalah penampakan kolon ascending, transverse, dan descending. Jadi bagian kanan, kiri, ada usus buntu, kemudian rektum, kemudian bawah rektum adalah anus. Nah, rektum atau anus di sini adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk defekasi atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali bahan-bahan atau material akan kembali ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi karena tadi kembali ke usus besar, airnya diserap sehingga tambah keras. Ini adalah penampakan rektum sampai sphincter kami. Nah, ini apa saja kelainan pada sistem pencernaan? Contoh adalah appendicitis, usus buntu, peradangan pada appendix, umpai cacing yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Diare atau muncrat adalah gangguan penyerapan air di dalam usus besar sehingga ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh berwujud cair. Kolik adalah rasa sakit berulang-ulang karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Peritonitis adalah luka dan peradangan pada selaput rongga perut.
Peritonitis disebabkan oleh bengkak lambung dan appendicitis yang kronis. Sembelit atau konstipasi adalah kesulitan buang air besar disebabkan oleh feses yang keras. Muntah-muntah atau vomitus, keluarnya makanan dan cairan lambung melalui mulut yang disebabkan karena keracunan, mabuk, atau gangguan peredaran darah. Ulkus atau radang lambung, peradangan dinding lambung akibat produksi asam lambung berlebihan karena dari jumlah makanan yang masuk. Kanker lambung biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan makan pengawet karsinogen. Kolitis atau radang usus besar, gejalanya berupa diare, kram perut, atau konstipasi. Bahkan dapat terjadi perdarahan dan luka pada usus. Oke, terima kasih. Demikian tadi untuk materi tentang gastrointestinal pertemuan pertama. Kita akan bertemu di lanjutan di pertemuan gastrointestinal kedua. Terima kasih. Bila wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.